Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi nih dengan Kak Umi. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah adik-adik, di video kakak kali ini kakak akan menjelaskan materi PAI kelas 10 terkhusus pada bab 3 dengan tema senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Nah, tonton terus ya videonya adik-adik supaya kalian paham. Semangat menuntut ilmu itu harus terus digelorakan dalam kehidupan sehari-hari, karena semua aspek kehidupan manusia membutuhkan ilmu pengetahuan yang memadai. Seorang yang akan memasak tentu butuh bahan-bahan makanan. Bahan tersebut harus dibeli dengan uang. Uang didapatkan dengan cara bekerja. Suatu pekerjaan harus ditopang dengan ilmu pengetahuan. Itulah rangkaian kehidupan manusia terkait kebutuhannya pada ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu adalah kumpulan dari pengetahuan tentang sesuatu. Sementara yang dimaksud dengan menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, mengubah perilaku ke arah yang lebih baik sehingga seorang tersebut memiliki kecakapan bukan hanya bersifat intelektual, melainkan juga bersifat sosial dan religius. Dilihat dari hukum pelajarinya, ilmu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu fardhu ain, di mana ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, biasanya disebut dengan ilmu agama. Ada 3 unsur utama dari agama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, ilmu fardhu kifayah. Jenis ilmu yang fardhu kifayah adalah ilmu yang apabila sudah ada dari sebagian muslim mempelajarinya, maka sudah gugur kewajiban muslim lainnya. Di antaranya ilmu yang dibutuhkan manusia untuk urusan dunia, yaitu ilmu yang merujuk kepada ilmu-ilmu sains yang diperoleh melalui pengamatan, pengalaman, dan penelitian. Adapun keutamaan dan kemuliaan ilmu menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya, mengangkat derajat seorang manusia, warisan para nabi, dan ilmu adalah imamnya amal. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Nah, dari pembacaan ayat suci Al-Quran di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa setiap orang mukmin dalam bidang ilmu pengetahuan memiliki 3 macam kewajiban, yaitu menuntut ilmu, mengamalkannya, dan mengajarkannya kepada orang lain. Etika dalam menuntut ilmu. Supaya proses dalam menuntut ilmu dapat berjalan dengan baik dan ilmu yang bermanfaat dan mampu mengantarkan menjadi orang yang sukses di dunia dan selamat di akhirat kelak, beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menuntut ilmu. Antara lain, yang pertama, meluruskan niat.
Yang kedua, bersikap hormat terhadap guru. Dan yang terakhir, mengawali dan mengakhiri ketika menuntut ilmu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiat-kiat dalam menuntut ilmu. Proses menuntut ilmu merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memperoleh pengetahuan. Agar memperoleh kemudahan, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, penuhi etika dalam menuntut ilmu. Yang kedua, hindari perbuatan maksiat. Yang ketiga, mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Yang keempat, memiliki semangat, kesungguhan, dan tidak mudah putus asa. Yang kelima, mau mengajarkan kepada orang lain. Dan yang terakhir, pelajari biografi orang-orang ternama dalam menuntut ilmu. Hikmah menuntut ilmu. Salah satu ibadah yang mulia adalah menuntut ilmu. Keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu banyak disebutkan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Adapun hikmah bagi orang yang menuntut ilmu sebagai berikut. Menjadikan orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memudahkan jalannya menuju surga, mendapat ridho malaikat, mendapatkan permintaan apapun dari seluruh makhluk bumi, dan menjadi pewaris para nabi. Dan yang terakhir, pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir walau pemiliknya telah wafat. Tuntutlah ilmu di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Luqman Al-Hakim. Nah adik-adik, cukup sekian ya pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Kak Umi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semangat untuk menuntut ilmu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.